Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips untuk yang ingin berbelanja atau belum berani belanja di toko second alias awul-awul atau toko pakaian bekas yang berada di mana-mana di Indonesia. Di toko pakaian bekas itu pakaian yang diimpor, pakaian bekas yang diimpor dari negara-negara di Asia, termasuk Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Katanya saat diimpor itu dalam bungkusan yang besar sekali. Makanya kalau di Jawa disebut awul-awul. Ya, jadi selain belajar menari waktu di Indonesia, salah satu hobi saya itu berbelanja di awul-awul, di Bali dan di Jawa. Jadi tips nomor 1, dan menurut saya ini paling penting, yaitu jangan malu-malu. Karena Anda akan belanja di tempat yang bisa dibilang kurang bersih, bisa di pinggir jalan, bisa di tanah, di pasar, atau bisa di toko yang kurang modern ya. Nah, jadi kalau ingin dapat barang yang bagus, harus memberanikan diri untuk membuang perasaan malu itu. Saya sendiri tidak merasa malu, malah merasa bangga karena bisa menemukan barang bagus di tempat yang kurang cantik. Tips nomor 2, harus bisa menyediakan waktu yang cukup lama untuk mencari barang yang bagus. Karena walaupun barangnya banyak sekali dengan harga yang sahabat, tidak semuanya bisa dibilang bagus. Dan kadang-kadang tokonya bisa atau tempatnya bisa agak berantakan. Misalnya satu bungkusan dibuka begitu saja, terus ditaruh di lantai. Tanpa merasa malu, itu diborong oleh ibu-ibu, termasuk saya. Tips nomor 3, sebaiknya datang lebih awal. Karena dalam bahasa Inggris ada pepatah, the early bird gets the worm. Ya, jadi barang yang bagus biasanya diambil duluan. Jadi kalau datang lebih awal, bisa dapat barang yang terbaik daripada datang sore dan dapat sisanya saja. Terus cuaca di Indonesia jelas bisa panas sekali, apalagi di siang bolong. Jadi sebaiknya datang pagi. Tips nomor 4, cobalah ngobrol sama bos atau para penjual di sana. Siapa tahu mereka bisa kasih insider info. Misalnya kapan ada bungkusan tas yang mau datang, atau kapan ada bungkusan dari Jepang yang datang. Ya, biasanya barang yang dari Jepang paling bagus. Tips nomor 5, ini sebenarnya berhubungan dengan tips nomor 4, yaitu saat ngobrol dengan bos atau para penjual, jangan tanya-tanya secara detail. Mungkin karena ini pasar awul-awul di Indonesia itu masih agak gelap sih. Dan sebenarnya saya kurang tahu apakah ini dilarang oleh pemerintah atau memang diperbolehkan. Atau memang dilarang tetapi masih dilakukan oleh penduduk. Ya, jadi mereka mungkin bisa agak sensitif. Tips nomor 6, ini berhubungan dengan tips nomor 2, yaitu menyediakan waktu yang agak lama. Menurut saya sebaiknya melihat barangnya satu persatu atau secara detail daripada ambil ini, ambil itu, sudahlah. Karena tidak semua barang yang di tempat itu bisa dibilang bagus, tetapi di antara barang-barang yang biasa saja, pasti Anda bisa menemukan barang yang sangat bagus. Ya, siapa tahu bisa dapat yang branded lagi. Saat saya di sana dan melihat barang bekas itu, saya melihat motifnya, kainnya, apakah kainnya katun misalnya atau sutra, jangan yang wool, ngapain. Tapi ya, yang 100% katun supaya kainnya adem. Nah, saya juga melihat mereknya. Siapa tahu bisa dapat barang yang mahal dengan harga 30 ribuan.
Satu lagi, saya juga melihat negara aslinya. Bagaimana kita bisa tahu? Akan saya kasih contoh. Nah, ini jas dari Korea. Nah, saya sebenarnya kurang bisa tahu ini dari tulisan di sini karena ini selalu bahasa Inggris. Saya selalu lihat di dalam, di sampingnya di dalam. Di sini ada tulisannya. Misalnya ada tulisan Korea, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina tradisional, atau bahasa Cina yang simplified. Nah, Anda harus pintar bedain bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Cina. Apalagi kalau di Cina mereka pakai yang simplified, dan di Taiwan mereka pakai yang tradisional yang agak lebih rumit. Nah, tips nomor 7. Mungkin semuanya sudah tahu ini ya. Sesudah dibawa pulang, dicuci dulu sebelum dipakai. Ya, jelas. Banyak teman-teman saya bilang ke laundry aja, karena laundry bikin wangi. Tetapi menurut saya itu lebih baik kalau dicuci dengan tangan sendiri, supaya lebih bersih lagi. Apalagi kalau direndam dulu, terus dicuci, habis itu dijemur di sinar matahari. Karena sinar matahari itu bisa membunuh kuman-kuman yang mungkin nempel di dalam kainnya. Dan jangan lupa, saat di tempat pakaian bekas itu, pasti tangan Anda akan merasa agak lengket atau kotor, ada debu-debunya. Kalau mau bisa pakai masker, dan kalau mau serius bisa pakai sarung tangan dari katun, tapi itu panas. Sebaiknya cuci tangan saja habis belanja di sana. Nah, tips yang 8, angka hoki ya. Nah, tips yang 8 itu siap-siap untuk membuat teman-teman Anda cemburu. Nah, saya bercanda aja. Tapi ya, dalam pengalaman saya, saat saya memakai pakaian yang bagus, yang saya beli di awal-awal, ada teman yang bertanya, "Wah, belinya di mana, Jane?" Wah, dengan bangga saya menjawab, "Di awal-awal dong." Wah, mereka agak kaget. Kok ada bule yang belanja di awal-awal? Ya, biarin. Dan karena pakaian itu diimpor dari negara-negara lain, stylenya selalu unik. Dan motifnya biasanya berbeda dengan yang kita sering lihat di Indonesia. Menurut saya lebih baik yang dari awal-awal sebenarnya, karena bisa dapat yang kainnya bagus dengan motif yang cantik dan style yang unik. Nah, itu tips saya untuk belanja di awal-awal. Semoga membantu Anda menemukan barang yang berkualitas dan membuat teman-teman kagum. Jangan lupa, gak usah malu ya. Dadah!